Dasar buah. Sopir gerobak. Udah lanjut tuh Silakan, Pak lanjut. Mas Didit, ada Bang Salomo tuh, disambut dulu dong. Aku standby, udah Selamat malam. kebanyakan ngomong. Salam sejahtera buat semuanya. Gimana tadi ada pertanyaan yang belum dijawab apa? Saya jawabnya. Tadi kurang ajar itu si pangeran, masa aku disuruh tes baca doa Bapa Kami katanya. Untung masih lancar. Pangeran enggak ada yang ngekick ya, jangan bilang gitu, maaf. Ya, itu tadi lagu Bapa Kami Filipina Mada Bakti nomor 144 yang You are, dinyanyikan Ustadz Unggul. you are genius sometimes. Yo, aslinya pinter ya Pak. Ya, tadi dikatakan Allah adalah roh ya. Apa itu? Nggak tahu, aku datang telat itu sama siapa tadi? Sama Ustadz Alif ya? Ustadz Alif. Ustadz Alif, monggo Ustadz Alif. Gimana Ustadz Bukan. Alif Pak? Enggak, Dengerin ya, kalau saya ngikutin, saya tidak sedang ini. Yang saya cuma ketika kawan Kristen punya statement itu landasannya dari mana kan gitu. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Allah itu sendiri, itu dari mana ayatnya? Apakah yang menerima Roh Allah itu hanya Yesus? Kan jadi ke sana pembahasannya. Oh ya. Oke. Ya kalau Allah itu roh mungkin bisa dilihat di Yohanes 4 apa ya? 4:24 apa ya? Kalau nggak salah lo ya. Yesusnya, Pak. Yesusnya. Mm-mm. Ya begini Pak, kalau saya artinya begini Pak. Memahami Yesus sebagai Tuhan itu adalah identifikasi lama Pak. Tidak bisa hanya bersandar pada satu ayat. Contoh, saya percaya bahwa Tuhan itu yang memberi hidup. Saya percaya itu. Kan begitu Pak. Nah, untuk mengkonfirmasi itu makanya saya melihat salah satu ayat di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Mas, Ngomong apa nih? aku wis ketok pinter dong toh. Iya, pintar. Sering guling-gulingkan babi kan sudah pintar. Nah. Yohanes 11 piro nomornya? 25. Ya, monggo Pak, lanjut Pak. Nah, saya nggak bawa Alkitab ya Pak. Di 11:25. Tak bukan Pak Didit. Apa Pak Didit? Yohanes 11 nomor 25. Ini ada Pak Salomo, no. Pak Rambe, no. Pak Salomo bantu Pak. Pak Salomo. Iya, maksudnya Lanjut aja, saya nyimak aja dulu. isi dari Yohanes 11:25 itu apa gitu. Nah, isinya saya nggak hafal detail, tapi intinya adalah akulah Yesus ya yang memberi hidup. Oleh karena itu, Aku udah payah-payah ngomong masih di mute. Yohanes 11 nomor 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Monggo. nah itu jadi salah satunya itu Tuhan Yesus itu memberi hidup. Artinya, saya yakin bahwa dia bukan manusia biasa. Begitu ya. Yohanes 11 ayat 25. Ada juga bahwa Yesus di mata saya punya otoritas khusus. Bukan hanya sebagai manusia biasa. Bisa dilihat di Yohanes piro ya? Yohanes 10, 17, 18. Dibantu baca tak tunggu. Alkitabku palsu. Yohanes 10 ayat piro Pak? 17, 18. 17. Oke. Tak bantu Pak. Yuk.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sorry. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang Pak Henry. di mute Pak Hendri. Pak Hendri di mute. Telepon masuk tuh Pak Hendri. Ya, aku ulang ya, biar nggak kepotong. 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Monggo. Jadi dia berkuasa memberikan nyawanya. Otoritas khusus itu, luar biasa itu. Nah, aku nggak bisa ya. Tapi kalau Yesus bisa. Artinya, memahami Yesus itu harus mengidentifikasi dari ayat-ayat yang lain. Dari ayat-ayat yang terkoneksi. Itu kalau saya. Tapi tadi katanya ada orang yang teologi yang nggak tahu saya. Itu kalau pendapat saya. Begitu Ustaz Alif. Ini memberikannya kepada siapa? Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikannya kepada siapa? Memberikan nyawanya kepada Bapa kan? Berarti ada dua Tuhan. Yesus Tuhan, tapi memberikan nyawanya kepada Allah Bapa. Ada dua Tuhan dong. Nah begini, jangan dilihat banyaknya oknum, tapi kita lihat otoritas Yesus. Ngediono manusia sing bisa mencabut nyawanya sendiri terus mengambilnya lagi. Itu yang bisa cuma Pak Amir itu kan. Kalau memberikan nyawa berarti bunuh diri dong. Ya, orang memberikan nyawa bunuh diri berarti enggak? Nah, tapi apakah dia bisa mengambilnya lagi setelah bunuh diri? Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Jadi dia memberikan nyawanya kan bunuh diri. Ini mohon maaf kalau salah, mohon pencerahannya ya. Kalau memberikan nyawa itu kan bunuh diri. Lalu bangkitnya dibangkitkan, ayo. Nah, kalau dia bunuh diri, kira-kira dia bisa mengambil nyawanya lagi nggak? Di situ dikatakan apa? Bertentangan. Saat bangkit dia nggak ngambil nyawanya sendiri, tapi dibangkitkan. Tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Di ayat berikutnya coba dilihat. Itu yang ngerti loh. Bapaknya. Satu-satu coba. Pak panitia. Udah aman, udah jadi panitia surga. Pak Didit, Pak Ustaz. Faktanya Yesus itu bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Kalau dalam teks Alkitab, dia bahasanya dibangkitkan. Setahu saya loh. Kalau dibangkitkan berarti ada oknum yang membangkitkan. Nah, inilah masalahnya begini kan sering saya katakan ya. Jadi untuk memahami Kristen, waduh sok pinter. Itu kita harus melepaskan logika administratif dan mekanis. Bahwa memandang ketuhanan Kristen itu tidak dilihat keberapaan Tuhannya. Tidak dilihat logika mekanisnya. Itu kalau saya loh. Gak mudeng aku, blas. Nah, makanya kan sering saya bilang, Tuhan saya berapa? 11. Kalau kurang banyak 60. Kurang banyak lagi tuh 25. Gini, Pak Didit. Ketika di dalam ayatnya tertulis, misal Tuhan telah membangkitkan Yesus itu, dipahaminya bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Itu tertulisnya kan dibangkitkan. Loh,
Kan tadi sudah saya bacakan, Biar Sudah cepat saya selesai. sebutkan, Pak. Nah, begini, Tan. Jadi Yesus punya kuasa untuk mengambilnya sendiri. Nah, pengertiannya dibangkitkan atau bangkit sendiri itu bebas. Kalau saya mengertinya dia bangkit sendiri, dia mengambil nyamannya sendiri, dia punya inisiatif untuk bangkit sendiri, kan begitu. Nggak boleh, nggak ada dalilnya itu. Ustadz Alif, aku pakai dalil. Mas Didi Makanya- pena makanya gini, EDW tanpa makanya dalil. itu bodoh-bodoh. Kualitas pemikiran kita kan berbeda, Pak. Jangan Kami jangan percaya bilang dia begitu. dibangkitkan. Karena berinteraksi sama manusia. Makanya katanya bahasanya dibangkitkan. Nah, kalau sebenarnya yang kami imani karena dia Allah. Karena di dalam Yesus ada roh Allah, dia bangkit sendiri. Ini siapa ini? Oh iya. Itu Pak Salomo, Pangeran. Bukan saya nggak ada ngomong, belum ngomong, saya nyimak aja. Pangeran. Roh Kudus berarti. Pangeran, ayo dong yang tertib. Tunggu giliran. Aku ini Bang Salomo aja belum ngomong loh. Kurang ajar ini memang panitia surga tiba-tiba nyerocos. Ayo sekarang sambung panitia surga sama Ustadz Alif. Iya, gimana Ustaz Alif? Apalagi? Lupa aku jadinya. Wow. Kalau diskusi sama saya cepet. Iya gini loh Pak, gini. Faktanya ayat tertulis kan Yesus dibangkitkan, gitu loh. Ya, Ya artinya ada oknum tanpa dibangkitkan berarti Yesus tidak bisa bangkit. Kan gitu. Oh. Itu faktanya ayatnya ya. Kau itu. oke. Pikiranmu itu. Lah emang salah kalau ada ayatnya bahwa Yesus itu adalah yang dibangkitkan. Enggak salah, Pak. Enggak salah. Iya. Boleh. Ya Hmm. oke, Yesus dibangkitkan. Berarti ada oknum lain. Oke, Pak. Saya ikuti, Pak. Hmm. Setuju saya. Ada lagi Nah, yang mau Berarti- menambahin menyanggah? Ya begini, Mas. Kalian ini kan berbeda. Kalian nggak percaya dengan keajaiban Tuhan. Kalian nggak percaya dengan kuasa Allah, gitu. Jadi mengartikan sesuatu kuasa Allah berbeda. Loh, sekarang kenapa disebut dibangkitkan? Karena Allah berinteraksi dengan manusia. Jelas kau? Gini Pak Pangeran ya. Tetapi iman kami mengatakan bahwa dia bangkit sendiri karena dia punya kuasa sendiri untuk bangkit. Selesai kau. Kayak cerita kau di bodoh semua. Oke Pak Pangeran. Gini Pak Pangeran. Di awal pernyataan Pak Pangeran kan sudah menjelaskan bahwa kita ini beda. Sorry. Jadi kita Maaf. nggak usah ngotot Pak. Nggak usah ngotot jelasin Pak. Jadi begitu aja. udah tahu beda ngotot, mendingan ngopi Pak. Ya, mendingan. Coba siapa yang nggak ngotot? Coba kau bertanya, dijelaskan, kau nggak terima. Coba. Nah, Kau makanya. bertanya, dijelaskan, kau nggak terima. Yang nggak ngotot Nah. siapa? Kau pikir kami Bang Allah? bodoh. Kau pikir kami Makanya, nggak manusia? Ya Bang, bodoh oke, lah Bang. gitu. Kau bertanya, dijelaskan, kau nggak terima. Bodoh nggak namanya itu? Coba. Kau Oke, bertanya, Bang, dijelaskan, kau nggak terima. Itu namanya apa? Bodoh nggak? Ya bodoh namanya itu. Jadi apa namanya? Ya Pintar. enggak sih Pak. Bodoh. Enggak, Di bawah aja deh, kata naikkan Pak ngomong. Kita bicara dalil ya. Kisah para Apostolos 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah para atau Apostolos 4 nomor 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi wah hilang kepencet, sorry, lanjut deh. Ada itu juga di KPR 3 itu 26 itu juga ada itu yang telah membangkitkan. Allah yang telah membangkitkan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu telah membangkitkan hambanya. Ya itu Gimana kayak itu? gitu. Ada Dalilnya dibangkitkan J. Dalilnya dibangkitkan J. Nggak bangkit sendiri. Ini kita baca dalil loh, tidak menafsirkan. Pak Panitia Surga mentafsirkan bahwa terserah Yesus mau dibangkitkan atau dibangkitkan. Ya nggak gitu toh. Harus pakai dalil. Lanjut. Oh. Ya udah, saya ikut Ustadz Tunggul dibangkitkan kalau gitu Tat. Oke, siap. Berarti ada dua oknum.
Gimana? yang dibangkitkan dan yang Apa, Alif? membangkitkan. Iya, sepakat ya Pak Didit ya. Ada dua oknum. Pertama, Bapak yang mematikan juga yang membangkitkan, yaitu Ya, oke. Good. Yesus. Mm-mm. Lanjut. Oh, lanjut, ada dua oknum. Gimana ini Pak Unggul lanjutnya, Pak Ustadz? Terusin aja. Kalau Mas Didit Ya. ini sebenarnya tarungnya sama aku, sama-sama Setuju, Mbak Bang. Lelo, sama-sama Bengil. Jadi kalau Ustadz Alif sama Bang Salomo aja. Lanjut, Sebab dia lanjut. jawabannya raurus terus. Bang Alif sama Bang Salomo itu Orang belum dikasih kesempatan itu. Bang Salomo, silakan Bang Salomo, waktu katanya Anda. Yang lain standby dulu gantian. Lanjut Bang Salomo. Gak apa-apa kalau lagi asik lanjut aja. Aku nyimak aja asik pula itu. Iya santai, Cerita-ceritanya. jangan tersinggung ya Bang Salomo. Aku Nggak, biasa. nanti kalau memang pas saya akan masuk seperti itu. Oke, aku biasa guyon ini sama Mas Didit, Ya, pukul-pukulan, nggak gebuk-gebukan, tapi pulangnya ya salaman ya pelukan. Oke, lanjut Ustaz Alif, Bang Hos, oh Kanora itu nunjuk tangan, silakan Kanora. Nah, sekarang saya boleh nanya sama Ustadz Alif gendangan ya. Kalau boleh. Boleh, biar adil dua arah, cakep Kalau dua arah, aku boleh. seneng. Boleh, wajib boleh, karena dua arah itu cantik. Jangan ditanya doang, tapi berhak punya tanya. Silakan Mas Didit. Jawabnya Balelo ya. Walah. Kena peringatan lagi. Kenapa Ustadz Unggul? Kena peringatan dia. Jadi, ya Mbak Lelo Ayo boleh. naik lagi. Kita tunggu. Jangan balik loh. Waduh, Lanjut. Ustadz Tunggul. Ustadz Tunggul dikeluarkan Roh Kudus ya. Roh Kudusnya nakal ini. Maksudnya unggul dikeluarin. Ada Lanjut. satu yang membuat saya bingung. Tapi masih karena bingung, saya nggak membawa Alkitab, ada yang bisa membawakan Tawarik 16 nomor 26 Monggo nggak Bang ya? Salomo dibukakan. Tawarik. Saya bukain ayo. Tawarik. Iya, Tawarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Tawarik berapa? 16:26. Ini ada. Ini tawarik ada dua Pak. Tawarik 1 sama tawarik 2. Dua Tawarik Pak, coba. Dua tawarik. Ayat pasal 16:26. 16:26. Oh no Pak, ya apa Pak? Tawarik 2. Oh ya, satu Pasal- Tawarik berarti. Satu Tawarik 16:26. Tuh, salah jalan Pak. Satu tawarik 16:26. Merah kleru loh. 16:26. Ah, iki ono Pak. Apa Pak bunyinya Pak? Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang Oke. menjadikan langit. Piye Pak iki Pak? Nah, saya mau nanya, pertanyaan saya berkoneksi dengan Ustadz Alif. Ustadz Alif, saya mau nanya, kaitannya ayat itu, kalau diperbandingkan dengan GS, apa ya, 27 ayat 91 apa ya, itu bagaimana ya menyikapinya? Quran surah 7 ayat 9. 91 Surah 27 An-Naml. ayat 9, An-Naml. ayat 91. ayat 91. Dibacain. Cakep pertanyaannya ini. Wah, kui pinter loh, asli nih. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah. Ini ya.
hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'in. Al-ayah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang berserah diri. Itu menyikapinya gimana, Tat? Kalau membandingkan dua ayat tadi, dari 1 Tawarik 16:26 sama IS 27 ayat 91, Tat. Oke. Itu kita menyikapinya gimana? Satu Mohon maaf Tawari, ya, Tat. satu Asli Tawari, saya nggak tahu gitu. bacaannya, 16:26. sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menciptakan langit. Dan seterusnya. Nah, kalau membaca itu, Saya punya Al-Quran, Bapak punya Bible. Bapak jelaskan dulu Bible-nya, nanti saya versi Al-Qurannya. nah, saya mau nanya karena apa? Kalau saya membaca Tawari, terus saya membaca tadi Al-Qurannya, itu kan berpotensi menimbulkan salah paham dan fitnah, kan begitu. Nah, untuk menghindarkan kita dari itu, kita harus menyikapinya gimana, Pak? Kalau di dalam Tawari, bahwa Allah bangsa-bangsa di luar Israel, maksudnya setahu saya ya, itu dianggap berhala. Ini bermasalah juga diterjemah jadinya. Nah, itu dia. Makanya saya bingung, Tat. Sebab segala Tuhan mungkin ya, atau segala ilah ya, segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya Bapak jelaskan dulu lah, karena Bapak komparasi ke Al-Quran. Oke, baik, sebenarnya saya agak sedikit nangkep. Kalau di Al-Quran, ya di Al-Quran, bahwa aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah. Jadi Rasulullah SAW memang diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri Mekah itu. Ya siapa? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Nama Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pemilik negeri Mekah? Oh tidak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi menggunakan dua kata Rob yang sama. Yang kedua adalah Rabbul Alamin, semesta alam. Jadi Allah itu bukan hanya pemilik negeri Mekah, tapi seluruh alam semesta yang ada di bumi, yang ada di langit, dan semuanya itu adalah milik Allah gitu. Nah, ketika masalah diperintahkan suruh menyembah Tuhan pemilik negeri ini, ya nggak ada masalah gitu. Tetapi apakah dia hanya pemilik negeri itu? Ya tidak, karena kan seluruh semesta alam. Ayatnya ada di surah pembuka Al-Fatihah ayat kedua, kayak gitu. Tapi di dalam teksnya cuma tertulis Allah negeri di Mekah gitu ya. Nama Secara tempatnya cuma tertulis gitu. enggak. Nama tempatnya tidak sebutkan, tetapi merujuk kepada tempat ini. Robbaha dihil baldatil ladzi harramaha, dan seterusnya. Bahwa aku memang diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah. Tapi siapa Tuhan yang memiliki negeri Mekah? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Tuhan negeri Mekah? Tidak. Dijelaskan bahwa pemilik seluruh alam semesta, yang menguasai seluruh alam semesta gitu, Pak. Oh, begitu. Oke, Tat. Paham, Tat. Terima kasih, Tat. Itu informasi. Ya maaf ya, Tat. Namanya juga Ahlul Kitab. Bahlul Kitab. Iya. Maaf dulu. Aduh. Ya aku maafin kok, Pak. Nah, kalau satu Tawari gimana itu, Pak? Juga diskusi ya. Nah, kalau satu Tawarik, pemahaman saya itu begini. Pemahaman saya itu adalah klaim bahwa Allah yang benar itu adalah Allahnya orang Israel. Allah di luar itu dianggap berhala, setahu saya. Begitu, Tat, maksudnya. Nah,
saya Baik. tadi bertanya itu supaya tidak ada kesalahpahaman, apalagi orang Kristen awam bisa menyalahpahami ayat ini, terus kemudian membandingkan dengan ayat GS kan gitu, kan itu berpotensi salah paham, Tat. Iya, ini ada kita coba ini ya, Kalau teliti tidak ya. dijelaskan dengan bijak, kan begitu. Iya, pertama gini Pak Didit. Di situ menggunakan kata Allah. Ini dulu yang bisa juga menimbulkan salah paham. Mestinya ilah aja. Karena kan sudah bergeser dari makna. Inilah kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia kita Bible itu menggunakan kata Allah itu yang terjadi pergeseran makna, makanya timbullah permasalahan. Itu pertama kan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kan bingung di sini sebenarnya. Lah Tuhanlah yang menjadikan langit. Lah Tuhan itu yang menjadikan langit itu siapa? Ini dari segi bahasa aja kita perlu banyak koreksinya di sini ya. Nah, artinya Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Nah yang kedua, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Maksudnya gimana lagi? ilah itu kan sembahan ya, setahu saya ya. Iya. Jadi sembahan orang lain di luar Israel itu dianggapnya berhala. Kalau menurut saya begitu sih. Gitu, Tat. Nah, terus yang berikutnya adalah yang juga berpotensi menimbulkan salah paham. Jadi begini, ada satu ayat yang sering ditujukan untuk menyerang kekristenan. Korintus berapa, Bu Nora? Korintus 4? Berapa itu? 10 itu. Bu Nora itu yang tahu. Foto karena Kristus itu. Nah, itu terusnya apa, Pak? Oke, sambil nunggu ketemu di poin berapa nomor berapa, saya kembali ke yang tadi. Ini bahan koreksi kita yang sering jadi bahan perdebatan Pak Didit. Di satu tawar ini kebetulan ada satu diksi yang perlu kita koreksi. Pertama, disinilah kenapa ada menggunakan kata Allah. Mestinya dia menggunakan kata ilah saja, sebab segala ilah, sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala. Ketika dia kan menyembah sesuatu, iya kan, menyembah misal berbentuk apa, patung dan lain sebagainya gitu kan, menuhankan sesuatu di luar sang pencipta sungguhnya. Karena Allah itu sudah jelas-jelas nama yang disembah yang benar itu. Nah inilah kesalahannya. Ini cuman ada yang kedua ini, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Nah ini udah agak enakan gitu di sini, benar gitu, benar penempatan katanya. Jadi makanya kami sering kali ya menyuarakan, tolonglah tempatkan kata Allah itu pada tempatnya yang sebenarnya gitu. Jangan digeser dari mana yang sesungguhnya. Ketika Allah itu adalah nama sang pencipta seluruh semesta, jangan dijadikan kata umum, kata sesembahan yang umum gitu loh. Nah itu yang sering terjadinya perdebatan gitu. Nah Tuhannya orang Kristen juga, kalau Kristen kan Tuhannya kan Tuhan Israel tuh, negeri Israel. Iya, Pak. Berarti di luar negeri Israel dia bukan Tuhan dong. Nah, sama kayak itu tadi ya, negeri Mekah itu tadi ya. Ya oke. Poinnya Begitu ya, gitu. Pak ya. Artinya saya akan menjelaskan sama dengan penjelasan Anda supaya kita sama gitu. Bahwa Tapi ada itu ayatnya, Pak. bukan hanya pemilih Israel, tetapi Tuhan semesta alam. Penjelasan berikutnya saya copy paste aja dari Ustadz Alif. Sama kok Tapi itu. berdasarkan tertulis tapi Pak. Iya makanya. Kalau Ada yang nggak? tertulis di surah 27 ayat 91 tadi apa yang tertulis? Enggak. Saya ada penguatnya, ada di surah 1 ayat kedua. Itu jelas. Itu yang jelas penegasannya.
Bahkan ala kulli syai'in qadir, segala suatu kuasa, berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Itu ada ayatnya. Allah itu Tuhan, pengurus, pencipta, pemelihara, penjamin, penghidup, pembunuh, pemati, pembunuh. Yang menghidupkan, yang mematikan, kan itu ya. Seluruh semesta alam termasuk manusia yang hidup dan dimatikannya. Yang diurus, yang dijamin seluruh rezekinya. Itu ada ayatnya. Nah, ketika Bapak mau copy paste jawabannya, ada juga dong mestinya jawabannya juga gitu. Apa ayatnya juga. Di dalam Bible gitu ya, ada nggak ayat yang mendukung bahwa Allah itu bukan Allahnya umat Israel aja gitu ya? Iya, Mungkin nanti saya ilahnya. cari Mm-mm. itu PR buat saya. Oke. Oke, Tat. Semangat Pak Berarti Didi. begitu ya cara memahaminya. Setiap ayat itu jangan dibaca hanya satu ayat saja, tetapi pasti ada ayat pembanding yang menguatkan satu sama lain. Begitu ya kerangka Iya, berpikirnya. ya kan kita tahu dulu nih informasi dasarnya itu seperti apa. Tuhan itu kan pencipta, apakah dia itu penguasanya hanya satu negeri saja kan gitu. Oh, ternyata Oke. dijelaskan bahwa bukan hanya satu negeri tapi seluruh semesta alam. Ya Oke, kalau sudah jelas bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, ketika mau ada ayat Tuhan negeri Mekah, negeri Indonesia, negeri Malaysia, ya nggak ada masalah. Orang udah jelas kok sebelumnya memang dia itu pemilik semesta alam, kan gitu. Oke, sepakat, Tat. Oke, PR buat saya. Oke. Yaitu pertanyaan saya itu aja sih, Tat, menanggapi tadi. Jadi saya menyimpan pertanyaan itu udah lama sebenarnya, karena saya bingung begitu. Ya, monggo yang lain atau ada pertanyaan lain, Tat? Saya coba jawab kalau bisa. Kalau bisa tapi Nah, kalau seandainya pertanyaan yang nggak bisa dijawab kayak Pak Didit, nggak gontok-gontokan Pak Didit. Kalau yang lain itu gontok-gontokan gara-gara dia mengasumsikan yang dia nggak tahu. Ngono Pak Didit. ya udah, kalau saya sih kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu aja. Biarkan otoritas yang lebih tinggi, yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Kalau saya menjelaskan banyak sesatnya, Tat, banyak lupute, malah punya beban nanti menyesatkan umat. Kan gitu. Ini pendeta. Pak Didit, Kan pendeta itu Pak Didi. tapi kalau saya bantu percepat PR-nya, kira-kira gimana ya? Misal ada gitu tertulis. Ya bagus Contoh. toh, Tat. Contoh misal kita buka di Matius 11:25. Itu 11:25. Waduh, saya nggak bawa Alkitab ya. Bunyinya gimana, Tat? Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan penguasa langit dan bumi. Iya kan, Tuhan Oke. pemilik langit dan Iya. bumi. Betul. Nah, kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapa. Bapa. Yesus yang bersyukur kan? Nah, ini sama aja kalimatnya. Alhamdulillah segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam gitu. Lillahi kedua Allah. Nah, ternyata kata Yesus, Tuhan pemilik langit dan bumi itu adalah Bapa, bukan Yesus. Ya betul. Seperti dalam pengakuan iman percaya kami juga begitu. Aku percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya Siapa dan namanya? seterusnya. Iya, Tetapi bukan. itu kan Bukan Yesus Tetapi yang itu pasti kan- itu kan? bukan, itu kan hasil konsili, Tat. Itu kan hasil konsili. Kalau hasil Sebagai ucap, Saya bisa pengakuan iman. menjelaskan ya. kalau hasil pernyataan Yesus, Yesus bersyukur kepada penguasa langit dan bumi. Betul. Mm-mm. Selamat malam. Maka penguasa langit langit dan bumi itu adalah Tuhannya Yesus, bener nggak? Bapak, ya. Selamat malam. Iya, Tuhannya Yesus, bener nggak? Selamat malam. Iya. Kok pelan banget? Selamat malam Pelan, Ibu Bu. Eva, silakan.
Selamat malam. Ya, Ya, suaranya kecil Bu Eva, bisa. dibesarkan dulu Bu Eva. Kecil. Salam. Kecil banget. Ya, selalu. Kayak ada di dalam Ini kok kecil dong? tempurung gitu, jadinya nggak bisa denger. Silakan Bu Eva. Selamat malam. Malam. Nah, ini baru. Inilah ada besar Bu. Enggak. Tadi kecil ya Bu. Tapi Pak, Iya, bisa menambahi Pak Panitia Surga ya. boleh, tapi sedikit ya Bu ya, sedikit sebentar, sedikit Pak Didit. Yang barusan saya bawakan Matius itu, apakah itu sudah menjawab PR Bapak yang tadi bilang nanti carikan ayatnya? Kalau itu sudah cukup, maka nanti poin pembahasannya. Udah, apakah itu cukup menjawab? Apakah ayat tadi cukup menjawab? Cukup. Nanti tak cari sendiri tambahannya. Oke. Ya, silakan lanjut. Berarti kata Yesus ada penguasa langit dan bumi di luar Yesus. Silakan. Iya. Lanjut. Saya bisa masuk? Saya bisa masuk? Silakan. Bisa Bu. Iya. Mungkin saya bisa menambahi sama Pak Panitia mengenai tadi Bapak siapa ya? Pak Maja ya Pak ya? Alif. Yang Pak Alif. Pak Alif. Pak Alif. Matius 11 ayat 25 ya Pak ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, itu kata Yesus ya, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini maksudnya, karena itu kan berawal dari, saya mau menjelaskan mengenai Yesus ya, sepengetahuan saya cuma dikit sih ilmu saya ini ya. Tapi saya mau menjelaskan begini, ketika bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan ya. Ketika bangsa Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, nah bangsa ini kan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji dan itu mendukakan hati Tuhan, kan gitu ya. Nah kemudian akhirnya sampailah ada nubuatan-nubuatan ya, karena kebebalan bangsa Israel itu, maka ada nubuatan-nubuatan dari Yeremia, dari nabi-nabi yang sebelumnya, Yesaya dan sebagainya, itu bahwa Tuhan nanti akan datang untuk menyelamatkan manusia, ya. Berawalkan dari itu, menurut pemikiran saya, berawal dari kebebalannya bangsa Israel itu kan. Jadi harus kalau pada waktu itu bangsa Israel itu tidak bisa nggak bisa dekat sama Allah atau Tuhan sama ya, yang bisa hanyalah nabi. Waktu itu kan Nabi Musa kan ya, bertemu sama Allah, dan itu pun sangat kudus kalau menghadapi Tuhan kan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya manusia ini menjadi baik gitu? Maka Allah dengan nubuat-nubuatan itu, maka Allah berjanji akan mendatangkan ya, akan datang ke dunia, nusul ya, mungkin Muslim mungkin istilahnya nusul, menjadi manusia. Supaya apa? Kalau menjadi manusia, maka manusia itu bisa berdekatan dengan dia, bisa berbicara dengan dia, maka dia harus, kan dia dari firman ya, terus dia bisa menyampaikan kabar baik, bisa menyampaikan ajaran-ajarannya seperti layaknya manusia. Nah, kalau ada kalimat ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, itu karena dia berpredikat sebagai manusia untuk mengajari manusia yang lain untuk bagaimana melakukan ucapan syukur, berdoa, termasuk mengajarkan doa Bapa kami. Itu sebetulnya untuk manusia, tetapi dia adalah Allah itu sendiri gitu loh. Nah, sehingga ada firman yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau dia tidak melalui aku. Itu statement yang harus kita pahami itu. Jadi tidak ada jembatan apapun, perantara apapun yang harus melalui dia.
ketika dia menjadi manusia, dia harus berbicara itu. Tetapi ketika dia harus menyerahkan nyawanya, ya, Oke, menyerahkan betul. nyawanya, Silakan ya, sih. dia kembali menjadi Allah gitu loh. Pak, mungkin itu ya pemikiran saya kayak gitu. Ini pemikiran Mohon dari maaf, Ibu. mungkin Silakan ada. Bang Alif, monggo. Ya. Saya bingung nangkapnya ya. Tapi gini, tadi Ibu punya statement bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Narasinya kayaknya nggak nyambung ya tadi ya. Eh, Kalau Ibu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tapi tadi Ibu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang benar, yang tepat, yang mana? Dia memang harus datang ke dunia berupa manusia, karena manusia kan kalau seperti Allah itu zaman dulu juga kan ya, zaman perjanjian lama itu kan dia tidak bisa berhadapan dengan Allah kecuali nabi. Kalau Allah menunjuk seorang nabi, maka nabi itu memang orangnya hidupnya kudus, sehingga Iya, dia bisa bertemu dengan Allah, berarti gitu ya. Tapi iya, kalau maksud poin pentingnya adalah Yesus yang manusia itu adalah Allah itu sendiri, menurut Ibu. iya, iya, Oke, berarti Tuhan Ibu itu yang menjadi manusia itu ya? iya, betul Pak. Ya, Oke. memang ini kan begini ya Pak ya. Memang itu tidak bisa dipahami dengan teman-teman yang tidak seiman, gitu Pak. Jadi memang ini kepercayaan kita masing-masing itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain untuk percaya. Memang apa namanya ya? Kalau kita membaca dengan hikmat, itu nanti baru kita paham, oh seperti ini. Tetapi kalau kita membacanya dengan membandingkannya untuk mohon maaf ini tanda petik ya Pak, mohon maaf, untuk menjatuhkan atau kamu kok seperti itu, Tuhanmu ini bla bla begitu. Itu maka Tuhan pun tidak akan memberikan hikmat ketika kita membaca Alkitab. Karena Termasuk kami anak-anak maaf Ibu, itu kalau ya biar ke poin aja. Termasuk yang mati di kayu salib itu adalah Allah itu sendiri, Pak. Iya, dia harus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sudah nubuatan dari zamannya Yesaya. Jadi maksudnya Allah gitu. Jadi ini loh, aku sudah datang untuk menebus dosamu. Jadi kamu harus melakukan apa yang sudah aku lakukan di dalam kehidupan ini. Sudah aku beri contoh, ya kan? Iya, yang mati di kayu salib itu. Bagaimana? Yang mati di kayu salib itu adalah Allah Tuhan Ibu sendiri kan. Jadi Tuhan Anda itu, Tuhan Allah itu pernah mati. Tuhan Allah pernah mati. Allah yang Bapak Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia menurunkan keilahiannya. Jadi dia mau menurunkan keilahiannya untuk menjadi manusia yang berdosa itu tadi. Manusia, bukan berdosa ya, untuk menjadi manusia, untuk bisa hidup sesama manusia, memberikan ajaran-ajaran, menyampaikan semua pengajaran-pengajarannya gitu. Ya, jadi poinnya yang mati di salib selama 3 hari itu Allah atau manusia, Bu? Itu makanya kalau seperti ini kan memang teman-teman tidak bisa memahami. Kalau pemahaman Kristen kita bahwa Allah itu tadi yang sudah saya jelaskan, menjelma menjadi manusia supaya lebih dekat lagi, bisa lebih dekat untuk mengenal dia secara pribadi, bahwa ini loh anak manusia yang memang dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa, bahkan ya menebus dosa kita, gitu Pak. Berarti poinnya yang mati. Poinnya Bu. Berarti yang mati di kayu salib itu manusia. Iya, kemanusiaan Allah itu tadi. Allah kan menjelma menjadi manusia, Pak. Gitu. Iya. Makanya kemudian ketika Yesus itu mati di kayu salib dan dimakamkan, kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah mulai keilahiannya dia tunjukkan, gitu loh Pak. Itu. Yang menembus dosa ini keilahiannya atau kemanusiaannya, Bu? Loh, yang kenapa? Yang menebus dosa itu keilahiannya atau kemanusiaannya?
kemanusiaannya itu tadi, dia menebus Berarti dosa-dosa bukan kita, rela mati di ketuhanan. kayu salib dengan dihina, disesah dan lain sebagainya. Berarti yang Ya. menebus kemanusiaannya ya, bukan keilahiannya ya. Iya, berarti kayak gini Pak Amir, kan berarti dalam konsepnya iman ibu ini dari Kristen bahwa Tuhannya itu mengorbankan manusia untuk menebus dosa manusia. Bukan, Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi, kan Yesus itu kan berawal dari, Yesus adalah firman kan, firman yang hidup, gitu loh. Jadi firman yang hidup yang berbentuk manusia tadi. Nah, Dan dia Allah berarti itu firmannya sendiri, gitu loh Pak. Memang kalau kita jelaskan seperti ini, itu sampai kapanpun teman-teman juga tidak bisa memahami. Kalau tidak itu Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. ngerti keinginannya gitu. Tapi kan gini, yang menebus dosanya keilahiannya atau kemanusiaannya yang mati. Yang menebus dosa adalah keilahian melalui kematian dia di kayu salib, gitu Pak. Nah, berarti manusianya yang jadikan korban kematian tadi toh, bukan keilahiannya jadinya. Iya, karena dia kan manusia, maka dia juga harus merasakan bagaimana dia dicecar, bagaimana dia jalan salib itu sampai seperti itu, disabet segala macam. Ya memang itu kemanusiaannya itu. Tetapi dia sendiri ada, kalau dia sebetulnya Yesus bisa aja langsung cret gitu, kan bisa. Itu menurut iman kami ya Pak. Iya, betul. Kan menurut imannya Ibu yang menebus dosa adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Iya. Nah, sekarang Tuhan ini sudah menjadi manusianya atau Tuhan bersama manusia? Gimana ya saya kalau mau jelaskan? Nah, karena yang mati itu manusia sebagai penebusan dosanya orang Kristen. Iya, bukan. Dia kemanusiaannya menjadi. Jadi di sini bukan Tuhannya yang menebus dosa, jadi kemanusiaannya yang menebus. Gini. Iya, begini. Gini Pak. Maaf Bu Eva. Jadi begini Bu, sebenarnya konsep teologinya memang berbeda Bu. Kalau saya nggak usah lama-lama udah mudeng, karena konsep imannya sama. Tetapi kalau dijelaskan ke teman-teman di luar kekristenan, memang nggak bisa Bu. Itu kalau dalam konsep kita butuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau dalam selain ya hidayah lah. Ya, memang sulit. Saya terima kasih kalau Pak Panitia Surga memahami, karena memang kita sama ya imannya, jadi paham. Gitu. Jadi begini. Jadi kalau misalnya, ya. Untuk memahami lebih detail, itu bisa saya sarankan untuk membaca bukunya Thomas Aquinas dalam judul Summa Theologia. Di chapter 6 itu dijelaskan detail bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal dan bagaimana menjelaskan karya Allah dalam diri Tuhan Yesus. Iya, tapi Pak Didit, itu kan menulis buku, bukan diskusi. Kalau diskusi yang nulis buku pun akan bingung juga jawabnya. Oh, kalau gini Pak, kalau Bapak Sulistyo itu. Nah, kalau memahami Kristen itu memang Pak, butuh hal yang lebih. Saya sendiri juga dulu begitu Pak Alif. Makanya kalau ada orang tanya sama saya mau milih agama apa? Saya sarankan jangan masuk Kristen. Satu, susah. Kedua, surganya tidak menarik. Nah, tetapi bahwa sama-sama kita orang Kristen, kita paham betul konsep ketuhanan, Tritunggal itu bagaimana, Allah yang menjadi manusia itu bagaimana, itu kita sudah di dalam internal Kristen itu sudah selesai, walaupun mungkin masih belum, Pak. banyak di dalam nih
Belum selesai, Pak. Nah, ya Kita- mungkin ada kita- banyak Beno. Iya. Pak, atau mungkin gini supaya nggak lupa saya, Pak. Saya mau mengupas yang tadi Pak Panitia di apa Pak tadi? Tawarih ya Pak ya? Ditawari Iya. mengenai apa Pak? Tawarih berapa Pak? Satu tawarikh 16:26. Satu Tawarikh ya sebentar ya Pak. Pak Ali sebentar ya Pak Ali ya. Satu Tawarikh berapa? 16? 26. 16:26. Ya 26. Sebentar ya. Nah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ini kan karena ketika itu, jadi kita tidak bisa juga mengambil patokan di dalam perjanjian lama, karena perjanjian lama itu merupakan sejarah bagaimana manusia khususnya bangsa Israel yang sudah dipilih Allah itu melakukan kebebalan. Itu semuanya sejarah. Maksud dari kalimat ini adalah dulu itu kalau kita mau baca Alkitab yang perjanjian lama sedulu itu bahwa selain bangsa Israel yang percaya kepada Allah ya, itu mereka semua penyembah berhala. Makanya ketika perjalanan dari Mesir mau ke tanah perjanjian itu kan tidak semudah dalam pikiran bangsa Israel. Oh, jalan aja gitu, lempeng-lempeng gitu, enggak. Tetapi Tuhan mendidik mereka dalam perjalanan. Mereka tidak melihat bagaimana kuasanya Allah itu ketika mereka jalan di siang hari ada awan yang menutupi. Ketika jalan di malam hari ada api yang menyala. Itu mau menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki Allah gitu loh. Nah, ketika mereka mau ke tanah perjanjian, mereka harus menemui bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Itu makanya di luar bangsa Israel itu semuanya bangsa kafir. Artinya kafir itu kan sebetulnya dari Israel kan kalimat itu. Ini loh Bu, ya, terkait dengan yang dijelaskan Bang Ali tadi. Ini kan yang dijelaskan ibu kan Tuhannya orang Israel. Iya betul. Yang dijelaskan ibu tadi kan Tuhannya orang Israel. Tuhan Israel kan yang dijelaskan juga di Torah. Iya tak Bu? Berarti yang di Torah itu adakah yang menyebutkan bahwa Musa menyembah manusia? Tidak ada. Tuhan yang menjelma jadi manusia disembah. Yang diajarkan oleh Musa untuk bangsa Israel. Itu yang harus ditelusuri, Bu. Begini, Pak, kalau Musa mengajarkan kepada bangsa Israel yang berjalan untuk menuju ke tanah perjanjian adalah percaya menyembah siapa? Menyembah siapa di sana? Hidupmu. Kenapa? Hashem kah? Atau YHWH kah? Iya, monggo. Iya, Yahweh. Nah, apakah umat Kristen sekarang ini yang diajarkan Musa, yang dibawakan oleh Musa, itu juga disembah oleh umat Kristen? Gitu aja, nggak usah repot-repot. Karena Yesus juga mengajar Shema Israel itu. Silakan. Gini Pak, mungkin saya mau jelasin aja ya. Memang ini tidak akan mengerti dan itu pasti teman-teman mengerti juga. Karena di dalam Al-Quran juga menjelaskan itu kok. Kami tahunya itu juga dari Al-Quran juga bahwa Musa, Isa juga memperkenalkan tauhid, yaitu Shema Israel, Elohim Ishak, Elohim. Sabar Pak Amir, sabar ibu-ibu nih. Kami juga diajari sama Yesus harus mengasihi, sabar dan mengasihi. Sabar. Jadi ya santai aja ya Pak ya, santai. Memang ini tidak bisa disamakan. Ini kita hanya menjelaskan, tidak boleh dimarahi atau begitu. Enggak, ini kan berdasarkan Alkitab. Bukan, saya itu kan menarasikan itu. Yang kami jelaskan tadi kan Tuhannya orang Israel. Sebagai orang Kristen adalah kita harus fokus kepada Yesus ini yang adalah juru selamat kita, penebus dosa kita. Ya, kan Yesus mengatakan tidak ada jalan kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Jadi harus melalui Yesus gitu, Pak. Jadi dengan apa? Dengan mengikut ajarannya, gitu kan? Harus kasihilah musuhmu, kan gitu. Tidak, karena kami anak-anak Tuhan ini tidak punya hak untuk menghakimi orang.
karena kami hanya menyerahkan segala perkara, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu mengajarkan seperti itu. Jadi kami nggak boleh marah, nggak boleh ngecek-ngecek, gitu, nggak boleh, Pak. Gitu. Jadi, tapi apa yang saya sampaikan ini juga tidak memaksa bapak-bapak untuk mempercayainya. Kami hanya menjelaskannya sesuai dengan Alkitab, Pak. Gitu. Tapi serius nih, sesuai dengan Alkitab. Kalau sesuai dengan Alkitab, itu poin pertanyaannya, mana Yesus itu ayatnya? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Begini Bu Eva, sebenarnya disclaimer aja, disclaimer. Tawarikh 16:26 tadi itu adalah sebuah metode linear yang saya lakukan untuk memahami secara paralel ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran GS 27 ayat 91 supaya kita tidak menyalahpahami ajaran orang. Jadi disclaimer aja ya. Bapak, saya Bapak Panitia ya, Pak Panitia. Ya Bu, bagaimana Bu? Maaf teman-teman Muslim, Bapak Panitia, kita juga tidak bisa membandingkan dengan di Al-Quran. Tidak bisa, Pak. Ya kita harus fokus di Alkitab ini karena kita sudah 100%. Ya ini pemahaman kami ya, 100% ini adalah firman kebenaran. Jadi di apapun dibolak-balik, misalnya Yesus dibunuh segala macam, itu Tuhan, dan itu tidak menggoyahkan iman kami karena bahwa Alkitab ini adalah firman kebenaran. Jadi tidak ada masalah seperti ini. Saya ambilkan dalil di sini ya Pak ya. Saya ambilkan dalil di sini. Di Yohanes 15 ayat 18 sama 19. Efek dari kepercayaan kepada Yesus ini sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Jadi gini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, itu saya bisa kolerasikan dengan Pak yang tadi bicara, yang marah segala macam itu. Jadi seperti itu. Memang. Jadi itu Pak Amir Bu itu tadi Pak Amir tuh Bu marahan tuh Bu. Pak Amir tuh Bu. Ya. Emang gitu orangnya Pak Amir Bu. Enggak, maksud saya semua hal yang kita alami di kehidupan ini, dibenci, disiksa, dibunuh, di segala macam, itu firman sudah mengatakan di sini. Karena kita anak-anak Allah yang dipilih Allah, bukan anak dunia. Sekiranya aku ini anak dunia, Eva ini anak dunia, maka aku akan dikasihi oleh dunia, gitu loh Pak. Itu firman Pak ya. Oke, Bu, ini bukan untuk sekali lagi. Maaf Bu, karena kita kan juga mempunyai hak untuk menjawab ini, karena di sini juga banyak yang muslim. Silakan yang lain. Siap, monggo. Pak. Bang Alif, monggo. Bang Najak, monggo Bang Najak. Atau Bang Alif. Silakan ke yang lain mungkin ya. Cuman tadi ada beberapa poin sebenarnya yang saya garis bawahi, tapi itu nanti akan panjang lagi karena statement bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri itu pun dipertanyakan di mana ayatnya gitu. Padahal justru Yesus mengatakan hanya satu-satunya Allah yang benar. Oh, banyak Pak Ali. Mana coba yang mana Bu ayatnya? Sebentar, saya soalnya lupa. Ketika ada murid Yesus menyampaikan, tapi nanti saya carikan alatnya nanti ayatnya. Nanti saya masuk lagi ke room Bapak. Saya senang soalnya. Saya masuk ke room Bapak ini setiap hari. Cuma saya masuk nggak masuk gitu. Jangan takut Bu, ada panitia juga kok. Nggak takut, ada panitia. Saya nggak takut. Saya nggak takut semprit. Saya hanya memberikan penjelasan aja. Panitia surga itu tiap malam nongkrong di sini Bu, sambil keliling-keliling TV. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan kita tidak boleh menghujat ya Pak. Ini hanya berdasarkan firman aja. Betul Bu. Jadi ya itu Bu, saya bantu ya. Saya bantu tadi Bu. Kalau semata-mata secara letterlock ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan Allah, itu memang tidak ada Bu. Tidak ada memang. Kalau tahu saya ya. Tetapi
cara kita memahami Yesus itu adalah dengan mengidentifikasi ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga muncullah siapa Yesus menurut kita. Kalau dicari ayat yang letterlock berbunyi bahwa aku adalah Tuhan Allah, tidak ada, Bu. Saya pastikan itu, Bu. Pak, nanti tak Ya. jepit loh Pak, Pak Panitia. Ya, Ada Pak, mana Bu Eva? ada Pak. Nanti saya carikan Pak ya, besok ya Pak, besok. Oke, Bu Eva. Oke, gini aja, Bu Eva. Coba kalau saya bacakan ini, Bu Eva penjelasannya gimana? Tapi jangan dijelaskan seperti yang sudah ya, nanti kesian yang lain. Misal saya mengutip 1 Korintus 8 nomor 6, bahwa di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Allah itu hanya satu, Bapa. Itu tadi saya sampaikan kepada Bapak. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sebentar Pak, 1 Korintus mana Pak? 1 Korintus 8 nomor 6. Iya, sebentar ya Pak ya. Di situ ada pemisahan. 1 Korintus 8. Dan posisinya jelas Yesus bukan Allah gitu. Ya, Pak. Ini mana. 1 Korintus 8 ayat 6 ya Pak ya. Saya baca ya Pak. Iya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan nah, ini menunjukkan bahwa ini yang ngomong siapa tahu 1 Korintus. Oh iya, poinnya di situ Yesus Allah atau bukan, Pak? Yesus itu Allah. Tetapi kalau itu membedakan, tapi kan bukan. Membedakan ya. Hanya ada satu Allah saja. Sebentar, kalau misalnya saya mau pelajari dulu, besok saya jawab ya Pak. Nanti salah saja. Boleh. Mungkin Pak Panitia. Boleh. Bahkan ada poin pembeda antara Allah dan Yesus. Allah itu sebagai yang membangkitkan, Yesus itu sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang dibangkitkan. Kisah Para Rasul 3 nomor 13 sama 26. Nah, itu dicatat Bu, ayatnya tuh yang barusan. Nanti Ibu coba kaji lagi sendiri, baru kita diskusi lagi Bu. Dicatat aja Bu. Sebentar Pak, tadi 1 Korintus ini 8 ya Pak ya? 1 Korintus 8. Saya nanti 1 Korintus 8 ayat 6 ya Pak? Ayat 6. Iya. Kemudian tadi apa lagi? Suaranya kecil lagi Bu. Mohon maaf. Ini PR ya. Kisah Para Rasul 3 13. Boleh Ibu baca dulu. Kisah Para Rasul. Sama nanti terakhir di 26-nya. Yang 13-nya dulu boleh. Oh iya. 3 ya Pak. Saya harus baca dari depan ini Pak. Kalau saya kebetulan besok juga membawakan firman gitu. Ya sudah, memang itu aku gitu loh Tuhan kan. Tapi nanti saya lanjutkan firman-Nya ya Pak ya.
Jadi seperti itu. Nah, kalau itu disebutkan bahwa Yesus itu tadi hamba, memang disampaikan kepada orang-orang itu yang bebal-bebal itu, Pak, yang di bangsa Israel ini kan, Pak, ya, bahwa wong Allah itu loh menurunkan Yesus gitu. Kalimatnya akhirnya seperti itu, menurunkan Yesus yang mestinya harus kamu ikuti, kamu sesah, kamu bunuh, kan gitu, Pak. Jadi kalimatnya seperti itu. Tetapi ketika itu menjadi manusia, kan gitu kan, untuk menyelamatkan kita. Tetapi kan manusia juga bebal gitu, terutama bangsa Israel, gitu loh, Pak. Tapi nanti coba untuk penjelasannya supaya nanti seret gitu. Tapi kan tidak harus bapak-bapak itu harus percaya, kan tidak. Hanya kita menjelaskan mengenai firman berdasarkan isi Alkitab di sini. Tapi saya mungkin akan saya sampaikan besok ya, Pak. Gitu ya, Pak. Kalau kami itu gini, Bu, kalau kami itu percaya bahwa pernyataannya Yesus saja sesuai dengan pernyataannya Yesus. Aku diutus, ya. Aku dan Bapak. Ya, memang gini, Pak. Pak, saya mungkin mau sampaikan, mohon maaf ya, Pak, mohon maaf. Memang kalau belum Yesus memilih kita, saya ini kan menjadi Kristen kan karena Yesus yang memilih saya, Pak. Kalau memang belum Tuhan Yesus yang memilih siapapun, maka dia pun tidak akan memahami ajarannya melalui Alkitab ini. Tetapi ketika kita contohkan aja bahwa kan di dunia ini kan banyak juga orang Kristen, ya kan, Pak? Yang tidak orang Kristen berarti tidak memiliki pemikiran seperti Bapak, gitu kan? Yang ini kan gini juga ini, ada pernyataan Yesus gini, artinya mereka paham gitu, Pak. Kalau ada pernyataan Yesus gini, jangan kau katakan aku baik, yang kebaik adalah Tuhan Allah kita lah. Ya, Yesus punya Allah, Yesus mengajarkan juga punya Allah ya. Benar tuh pernyataan Yesus, kamu percaya itu? Benar gak itu? Iya, Pak. Tadi saya sampaikan bahwa Yesus mengatakan demikian karena dia sebagai manusia, gitu loh, Pak. Mengajarkan kepada orang sebagai manusia agar manusia itu memahami, gitu loh, Pak. Itu tadi. Karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa itu, yang dulu zamannya perjanjian lama kan tidak bisa di orang melihat memegang kan tidak bisa, itu kan kudus sekali. Maka jalan satu-satunya adalah turun ke dunia menjadi manusia supaya bisa mengerti itu cara hidup manusia bagaimana, seperti ini kan ajaran-ajaran Yesus. Mungkin bapak kan sudah membaca Alkitab, mungkin membaca dengan hikmat aja, tidak harus masuk ke Kristen, Pak. Dengan hikmat nanti kan Bapak bisa mengerti isi daripada Alkitab. Kalau kita membaca mencari kesalahan, ya. Kalau kita membaca untuk mencari perbandingan, wah ini salah, ini nggak bisa. Tetap hikmat itu tidak ada. Tapi kalau kita membaca dengan hikmat, tidak harus masuk Kristen, Pak. Tetap Bapak di Muslim, tetapi bagaimana supaya mendapat jawaban yang betul sesuai firman Tuhan, maka memang kita harus minta hikmat Tuhan untuk membaca ini. Oh, ini seperti ini maksudnya, seperti ini. Kan gini kan juga, itu kan urusan Bapak. Iya, gini juga. Kan kami juga diajarkan terkait dengan Yesus atau Isa Al-Masih di dalam kitab Ibu. Di dalam Al-Quran juga diajarkan itu. Apa ajarannya? Ya. Yesus atau Isa Al-Masih yang di dalam kitab Ibu juga ada itu. Makanya kita bandingkan apakah benar Isa Al-Masih itu yang di dalam Yesus itu menyatakan bahwa dirinya Tuhan, ternyata enggak ada. Yang dikatakan dia adalah seorang utusan. Di dalam Al-Quran juga ada bahwa ya Bani Israel ini Rasulullahi ilaikum, itu pernyataannya Yesus atau Isa Al-Masih di dalam kitab itu bahwa diri Yesus atau diri Isa alaihissalam menyatakan kepada Bani Israel bahwa dirinya itu diutus Tuhan untuk Bani Israel. Itu di Al-Quran wonten itu. Jadi ini monggo. Bang Najak kalau mau nambah silakan Bang Najak tadi dari saya ini dulu anunya Bapak ya. Izin saya mau nanya dong, Bu. Yang bikin awal yang membuat cerita tentang firman itu Yesus itu siapa sebenarnya, Bu, yang bikin ceritanya, Bu? Yesus, ketika Yesus itu hidup di dunia, itu kan para murid, Pak.
para murid yang menjadi saksi hidup Yesus sampai kepada kenaikan ke surga. Kebangkitan kan Yesus datang kepada murid-muridnya. Bukan. Gitu, Pak. Iya, yang membuat cerita kalau firman itu adalah Yesus, Yesus itu adalah firman. Itu yang bikin cerita siapa? Ada di Yohanes itu kan, Pak. Kan Yohanes itu.